Halo semuanya. Hai. Selamat datang di Aula Step Course Eskalasi Interview. Boleh kenalin dong, kalian dari departemen apa? Kita dari Sosmasli. Nah, sekalian juga nih kenalan satu persatu dari namanya dan posisinya apa. Mulai dari kalian dulu ya. Perkenalkan, nama aku Hildan. Aku di sini sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Aku Kezia, aku sebagai Wakil Kepala Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Semuanya, aku Fadra Lufian dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan sebagai staf. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raditya Sidkirmasya dari Staf Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septi Alisa Ismail. Aku sebagai awardee di Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo semuanya, aku Gevia Ramainika. Aku sebagai awardee dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo semuanya, nama aku Pika Nurbella dari Departemen Sosial Masyarakat Lingkungan sebagai staf. Hai semuanya, kenalin nama aku Nici selaku awardee dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan aku Jasmine Diandra sebagai staf dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Hai semuanya, nama aku Elisi Panasihite sebagai staf dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo semuanya, nama aku Nazwa Nadine dari staf Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo semuanya, kenalin nama aku Yasmin sebagai awardee di Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Salam kenal semuanya. Jadi gimana nih perasaannya udah 1 tahun nge-BEM? Kayak akhirnya diris gitu ya. Capek juga tapi seru. Gitu. Aku pengen tahu dong di program kalian tuh ada apa aja sih? Ada banyak tentunya. Apa aja tuh? Apa aja ya? Boleh. Kita ajak aja nggak sih? Coba. FEB Live, FEB Teach, FEB Pesisir, Blood Delivery. Dia mau nge-blank. FEB Live. Aksara Kebaikan, FEB Clean. Ada Jatinangor Transformation. Perhatikan lingkungan, bro. Ya betul, jadi kita ada 8 proker guys. Dari semua program yang udah kalian sebutin tadi, menurut kalian program apa yang paling berkesan? Semuanya. Semuanya seru. Tapi kalau disuruh pilih satu, menurut gue FEB Live sih. Karena kita nginep gitu. Terus kayak seru banget. Tapi kalau misalkan kalau ada anak magang, itu apa? FEB Clean. FEB Pesisir, bener-bener. FEB Pesisir. Ceritain kenapa berkesan. kita kan di sini sebagai staf magang, jadi kita nggak ikut semua prokernya. Cuman yang sejauh ini yang paling seru itu dari kita FEB Pesisir ya. Itu kenapa? Karena kalau dari aku pribadi, pertama bersyukur karena semua staf magangnya itu lengkap. Jadi biasa di proker-proker sebelumnya tuh staf magang tuh nggak ikut semua, tapi di FEB Pesisir semuanya tuh ikut. Terus juga itu tuh my first experience karena pertama kali naik kapal-kapal gitu ya. Kalian juga gak? kayak naik kapal, terus naik bus perjalanan jauh. Itu pertama kali aku perjalanan jauh di Jatinangor. Terus tuh kita tuh punya private beach. Sumpah itu kayak private beach. Itu dari pantai dari ujung ke ujung itu beneran cuma FEB Pesisir doang. Iya kan? Kita doang. Itu disewa buat kita doang. Khusus. We are special. Kayak sama banget nih, kita new experience banget di Sosmasling ini. Apalagi kayak jauh banget tuh kita ke Indramayu naik bus bareng-bareng. Pokoknya seru banget. Terus walaupun digigit nyamuk, terus kayak ya gatal-gatal, ya kayak sendal nancep di rumput. Tapi kayak itu jadi iya sendalnya putus. Nah ya pokoknya itu kayak jadi pengalaman berharga banget yang gak bakal kita dapetin kalau kita gak di Sosmasling. Oh keren banget. Nah sekarang aku mau nanya nih untuk khususnya ke staf dan awardee, apa first impression kalian ke Kadep dan juga semua karya kalian? Paling pertama dari Kezia dulu. Kalau Kezia tuh pas kita masuk grup tuh udah langsung apa? Rame banget pokoknya. Terus kayak jangan panggil teh ya, gue 2023. Jadi kayak ya udah terus kalau Kang Hildan kayak apa-apa cepet kayak Ki di mana, gue jemput ya, ini kita mau first meet gitu. Jadi pokoknya super cepet banget. Terus kalau first impression dari
dari fisiknya Fisik. ganteng. Oke, kalau dari aku, sama waktu pertama masuk grup itu kayak emotnya sekebon banget. Perkenalan doang emotnya kayak segitunya, dar gitu. Terus aku kira tuh kan Kadep sama Wakadep BEM nih ya bakal kayak serius, iya kayak gimana gitu, berwibawa gitu. Ternyata alay banget, maaf teh Kang, tapi seru banget dan nggak sombong. Pokoknya kita nggak dibeda-bedain gitu di Sasmas. Kalau dari aku pribadi nih, kadep yang saling melengkapi banget lah. Jadi kayak buat sesosok ayah dan bunda. Ayah ini bro. Oh ya, oke. Jadi ini kayak sesosok orang tua yang saling melengkapi banget dengan kedua sifat yang kadang berbeda, dengan Kang Hildan yang tegas banget, dengan Kezia yang santai, tapi kadang keduanya itu saling melengkapi untuk membuat keluarga ini jadi keluarga yang utuh dan sangat berkesan gitu. Terima kasih anak. Sekarang kita akan masuk ke sesi game. Wow. Untuk sesi game ini, jadi ntar bakal aku kasih pertanyaan siapa yang paling. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering lupa buat jawab chat? 3, 2, 1. Siapa? Gue Nadine. Kenapa? Aku sering malas. Kayaknya nggak sih? Ini gue gini ya. Yang muncul buat ceritain momen kenapa dia bisa lupa sering sama Mungkin dari Kezia nih ya emang selalu, cuman kadang setengah hari baru dijawab gitu. Nih, kalau Kezia tuh bener-bener slow respon banget. Bisa banget nih ya, 1 minggu setelahnya harus di rechat lagi baru dijawab itu. Gue kenapa Nadine? Karena waktu itu kita di FEB Live ya. Jadi Nadine tuh susah dihubungin karena emang sibuk banget guys. Dia artis Sosmas. Ya, sinetron. Siapa yang paling sering ngaret? 3, 2, 1. Ya telat aja sih. Jadi waktu itu pas Disnatalis FEB, Kang Hildan nanya, kita udah di mana? Kita tuh udah kayak cepet-cepet udah sampai TSP, sampai Delta, tapi nyatanya Kang Hildan belum ada di situ. Cuma segitu. Dan tadi beliau bilang mau jam 9, tapi kayak jam 9.30 belum datang atau udah datang sih tadi. Nah, iya sampai udah kenyang makan kebab, tapi sebelum itu Kang Hildan respect to time kok, guys. Jadi guys, jadi pas waktu di Natalis ya, ini bukan pembelaan sih, emang aku yang salah. Tapi waktu itu tuh kan emang aku tuh di Bandung Barat ya, sedangkan Jatinangor tuh ya Cibiru tuh Bandung Timur gitu, jadi jauh. Dan hujan di tengah jalan tuh kan, banjir di Soekarno Hatta. Ya banjir gitu. Welcoming staff kok. Sumpah itu nunggu anak-anak sih. Aku ada. Nah. Jadi pokoknya budaya kita tuh respect to time guys. Jadi jarang ada yang telat. Paling telat tuh semenit 5 menit doang. Mungkin 50 menit kayaknya. Ya pokoknya di antara departemen lain, bener gak sih? Kita yang paling on time. Ya. Siapa yang paling bucin? 3, 2, 1. Tapi nggak ada guys orangnya. Lagi di luar. Ya. Setelah kalian menjalani banyak program selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal memulai di departemen ini apakah sudah tercapai? Nah, dari aku sendiri tuh expect-nya bakal punya banyak relasi, teman dan sebagainya. Dan benar, alhamdulillah dapat dari teman dari berbagai jurusan, mulai dari akuntansi sampai manajemen FMD gitu. Terus juga ngembangin soft skillnya, dan ternyata emang benar-benar kekembang di sini. Kalau aku sih kayak mau cari yang beda aja, karena kan tiap ikut organisasi tuh terlalu formal gitu. Nah aku masuk Sosmas tuh karena emang kayak pingin banyak funnya gitu. Dan ternyata setelah aku masuk Sosmas, kayak selain kita dapet hal-hal baru, terus kayak pembelajaran baru, tapi fun banget di sini. Kayak jadi apa yang aku ingin di awal itu tercapai. Oke, kalau aku waktu sebelum masuk Sosmasling itu gara-gara aku tuh kan kayak
emang bener-bener seseru itu di Sosmas. Jadi intinya tercapai gitu. Kalau aku mungkin awalnya mau ngecoba kegiatan baru, mau coba ikutan kegiatan sosial. Nah, dengan BEM ini tercapai banget. Aku bisa ikutan kegiatan sosial dan ternyata selain bisa menolong orang dan seru banget kegiatan sosialnya. Kalau dari aku jujur karena kepribadian aku emang suka bersosialisasi gitu sama masyarakat yang lebih tua dan juga yang lebih kecil kayak anak-anak SD gitu. Dan aku aku ngebaca proker Sosmas juga kan, ada FEB Teach, dan aku tuh emang pengen banget coba berpartisipasi di FEB Teach dan kesampean akhirnya. Terus juga pengen jadi orang yang berdampak aja sih buat lingkungan dan syukurnya tercapai. Kalau aku mungkin emang dari awal waktu SMA tuh suka banget kayak ada kegiatan pengabdian gitu ke panti atau ke ya ke masyarakat gitulah, dan ketemu di BEM FEB ini ada Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Nah, dan emang di Sosmasling ini bener-bener yang prokernya turun banget ke masyarakat, jadi kita bisa bersosialisasi, berdinamika sama masyarakat di luar. Jadi kita nggak cuman dapat relasi di BEM, tapi juga dapat relasi di masyarakatnya gitu. Kayak waktu di desa, aku masih kontakan juga sama anak desa di sana. Jadi ya dapat relasinya lah. Sosmas ini tuh bisa jadi tempat aku nyaman, dimana setiap aku jalanin apa yang ada di dalamnya itu aku tuh nggak males dan nggak susah gitu loh dari diri aku sendiri, dan itu tuh tercapai dimana aku kalau misalnya ikutin kegiatan Sosmas ini tuh jadi kayak nggak susah gitu buat aku. Maksudnya aku rela gitu loh buat ikutan ini karena emang di sini tuh seru banget. Jangan nangis. Karena ternyata emang seseru itu, dan terus harapan aku tuh awalnya aku pingin punya teman-teman yang bonding gitu loh. Aku nggak berekspektasi banyak gitu karena di sebelumnya tuh aku nggak pernah dapetin itu, tapi ternyata di Sosmas aku dapetin, dimana aku kayak bener-bener dianggap, terus bener-bener bonding sama yang lainnya. Jadi kalau misalnya kemana-kemana tuh jadi seru gitu loh. Tahu nggak sih? Kalau aku ekspektasi dan harapannya itu sebenarnya sesimpel bisa kontribusi ke masyarakat, karena sebelumnya aku ngerasa aku selalu kalau misalkan ikut organisasi atau kepanitiaan tuh selalu dampaknya tuh cuma ke lingkungan kampus gitu loh. Jadi pengennya tuh sekarang kayak dampaknya yang ke eksternal gitu. Terus dapetin di Sosmas. Kalau aku sih awalnya pengen nambah relasi sama ngembangin soft skill, sama juga tuh aku kepo banget volunteer itu kayak gimana. Tapi di Sosmas tuh emang bisa ngedapetin pengalaman volunteer. Contohnya tuh kayak di FEB Pesisir kemarin, dan itu emang benar-benar kayak ngerasain experience langsung ke lapangan itu kayak gimana, dan apa yang aku harapkan itu tercapai banget di sini. Dan Minion sama staff mainnya juga bonding banget. Jadi I love it. Mungkin dari aku objektifnya tuh pertama kayak sebelum masuk Sosmas tuh aku pengen masuk ke departemen yang high pressure tuh tinggi ketika kita ngelakuin proker, tapi enjoy gitu ketika jalaninnya. Contohnya kayak ketika kita lagi ada FEB Live atau FEB Pesisir, dimana banyak tekanan lah, kita lagi sama-sama capek nih. Misalkan FEB Live 3 hari kita nginep di rumah warga, kita capek, perjalanan jauh juga, tapi dimana kita ngejalin proker yang berdampak ke masyarakat, tapi kita bisa enjoy dan akhirnya bisa nyelesain semua itu. Jadi tercapai sih apa yang aku ingin dapetin lah sebelum masuk Sosmas, dimana bisa bekerja sama dalam tim dalam kondisi yang high pressure itu. Jadi tercapai sejauh ini. Selain kayak pengen kontribusi ke masyarakat, ke eksternal, ke lingkungan, tapi gue tuh kayak nyari pengalaman yang dimana gue beneran bisa belajar, tapi di saat yang sama tuh pas ngejalaninnya walaupun capek gue tetap enjoy dan fun gitu loh. Tapi itu ya puji Tuhan terrealisasi di Sosmas. Jadi mungkin kenapa pada akhirnya aku memberanikan diri lah jadi kepala departemen di Sosmasling, karena pada awalnya waktu itu aku pernah pengabdian dan itu lumayan jauh juga, dimana waktu itu aku sama masyarakat ngobrol lah apa sih keinginan atau harapan mereka gitu untuk kedepannya. Mereka tuh simple bisa makan setiap hari gitu, sesimpel bisa makan setiap hari, mereka bisa memenuhi keinginan mereka gitu, dibandingkan sama kita ya yang di kota pingin kamera, pingin handphone yang bagus, pingin ya mungkin fasilitas yang kita udah punya gitu. Nah pada awalnya ngelihat kondisi di masyarakat yang mungkin sangat miris ya, aku pingin lah gimana caranya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang bisa bermanfaat walaupun kecil gitu, karena mungkin dampaknya bisa dirasakan terus gitu sama mereka. Nah pada akhirnya ya objektif aku di Sosmas pada awalnya seperti itu, dan ketika masuk
masuk Sosmas, tentunya aku tuh pingin mempunyai keluarga yang utuh sampai akhir, dan alhamdulillahnya itu tercapai sampai sekarang gitu. Ya dengan orang-orangnya yang unik lah. Mungkin ada yang aneh kayak sebelah aku gitu. Mungkin ada yang kalem, terus ada yang malu-malu, dan banyaklah cerita-cerita yang ya tercapai dari Sosmas ini. Mungkin dari keberdampakannya, terus mungkin keberlanjutannya di masyarakat, dan juga untuk pelestariannya di lingkungan gitu. Ya semua hal tersebut bisa menjadi cerita yang unik dan juga bisa menjadi keluarga yang utuh lah sampai sekarang. Minggir orang sibuk. Apa pesan terakhir untuk teman-teman departemen? Terima kasih karena udah menerima aku di Sosmas. Belajar bareng juga sih gitu. Ini juga pengalaman aku juga. Maksudnya semoga pertemanan kita tuh nggak hanya deketnya kita tuh nggak cuman saat ini doang. Maksudnya walaupun nanti udah tua, udah pisah atau segala macam, ya maksudnya semoga kita tetap ya udah pokoknya kayak gitu aja lah udah. Terus ya, jangan lupain aku ya. Di staff dulu deh, buat staff, semoga kedepannya kalian apapun yang kalian pilih, apapun jalan kalian kedepannya bisa diberikan jawaban yang terbaik atau pengalaman yang terbaik lagi lebih dari sekarang, atau jadi Sosmas ini jadi pembelajaran terbesar lah buat kalian kedepannya ngejalanin hal-hal yang ingin kalian lakukan. Dan buat Eksis Awardee mungkin ya ini baru tahun pertama kalian ya, ke depannya cobain lagi ya hal-hal lain, atau mau di Sosmas lagi, tentunya ini seru banget. Semangat aja ke depannya gitu. Pokoknya makasih buat Akang Teteh yang udah ngerangkul, ngebondingin kita dan mau nerima segala kekurangan kita, dan minta maaf juga kalau selama ini aku banyak salah sama kalian, masih banyak kekurangannya juga. Dan buat teman-teman Eksis Awardee, aku makasih banget sama kalian, kayak para minions yang kayak kita udah bikin proker kita, ngejalaninnya sama-sama, terus kayak masih bonding lah istilahnya, kayak seneng banget bisa kenal kalian semua, kenal staff, kenal Awardee. Kayak best experience-nya itu adalah kenal kalian semua dibanding kayak ngejalanin di BEM. Pokoknya makasih banyak ya Kang Teh dan teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, walaupun mungkin udah nggak di Sosmas atau di BEM lagi, tapi setidaknya kita masih bisa akrab, masih bisa saling komunikasi lagi. Ke staff dan Kadep mau bilang makasih banget karena ngasih kesempatan gabung sama Sosmas dari awal. Terus mau makasih juga sama staff saling backup pas aku lagi sibuk, terutama Nemia sama Ufa, itu makasih banget karena kalian super keren Pol pas jadi PSFB Live. Terus buat Awardee semangat karena siapa tahu tahun depan giliran mereka, entah di Sosmas, entah di luar atau di lingkungan 4, dia semangat. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu karena udah nerima aku. Terus buat semua pengalaman dan kebersamaan kita selama ini juga, aku benar-benar puji Tuhan dan bersyukur banget. Terus buat setelah ini mungkin apapun yang dikerjain nanti biar kita saling ingat lagi kalau misalnya kita pernah ngelaluin banyak hal gitu bareng-bareng. Buat staff buat selanjutnya nanti kalau misalnya mau lanjut di Sosmas, mungkin hal-hal kayak gini nggak akan dilupain. Terus nanti kalau misalnya kita ketemu lagi, main-main lagi, bareng-bareng lagi, itu mungkin jadi momen yang baru buat kita setelah selesai kalau misalnya dari sini. Sehat selalu, terus sukses selalu. Mau ngucapin makasih juga karena udah nerima aku, dan Sosmas ini tuh bener-bener jadi tempat aku buat berkembang dan ngasih banyak pengalaman banget buat aku. Terus makasih juga karena bener-bener kalau sama Sosmas tuh kayak happy terus. Dan jujur waktu itu sempet nangis juga karena lagi capek-capeknya dikasih long text sama Kezia. Makasih banyak buat semuanya karena udah membersamai dan juga suportif di setiap prokernya. Semoga kita masih bisa terhubung satu sama lain walaupun nanti udah demis. Dan buat Awardee, semoga berlanjut ya di BEM ini, ngambil banyak pengalaman. Kalau dari aku mau ngucapin makasih banyak buat semua Kang Teteh di sini yang udah kasih kesempatan buat kita khususnya staff magang buat berpartisipasi di setiap kegiatan kalian. Dan aku yang
ucapan terima kasih aku yang paling besar itu ketika Akang Teteh di situ percaya sama potensi yang kita miliki. Jadi karena nggak semua orang tuh bisa mempercayai kita gitu potensi kita, tapi Akang Teteh di sini tuh bener-bener nggak meremehkan kita, jadi nggak pernah memandang kita sebelah mata dan selalu kayak berusaha, ayo kamu tuh pasti bisa, ayo dibantu, dan selalu melibatkan kita di setiap kegiatan apapun. Jadi kita tuh bener-bener merasa ada gitu loh keberadaan kita, dan itu menurut aku belum tentu didapatkan di organisasi-organisasi lainnya. Jadi itu yang paling aku syukuri ketika aku masuk di departemen ini. Terus juga aku bersyukur banget dapet minions yang super duper baik banget. Aku jadi dapet temen deket banyak banget di sini, sumpah kayak kalau misalnya kayak di prodi tuh belum tentu dapet temen yang kayak sebaik itu. Jadi aku kayak kenal sama Yasmin, Sheva, sama Gepi, sama Lisa. Itu aku unexpected banget kalau ternyata bakal sedekat itu sampai nginep di kosan. Itu tuh kayak aku bersyukur banget akhirnya aku dipertemukan sama mereka di departemen ini. Coba kalau misalnya aku gak join departemen ini mungkin gak akan ketemu kan. Terus juga pesannya, percayalah apa yang kita tanam itu pasti yang akan kita tuai. Jadi ketika kita jadi orang yang berdampak pasti kita akan mendapatkan hal baik juga. Dan pesan aku, jangan sampai kita jadi stranger. Pokoknya kita harus selalu catch up. Pokoknya aku sayang banget sama Akang Teteh di sini. Makasih Akang Teteh semuanya. Sebelumnya makasih banyak buat Kang Hildan sama Kezia karena telah terima aku di Sosmasling ini, sehingga punya kesempatan ketemu kalian semua teman-teman yang baik banget. Dan juga semoga kedepannya apapun pilihan kalian sukses terus dan lancar, kuliahnya juga pada lancar, dan buat Stapma semangat untuk kedepannya. Kalau dari aku, pastinya yang pertama ngucapin makasih banget buat Akang Teteh di Sosmas yang udah mau nerima aku. Terus aku mau minta maaf juga sama Akang Teteh, terus terutama pada sesama minions yang selalu aku repotin. Terus aku juga anaknya kan lemot kayak gitu, kadang juga suka ya gitu. Terus ya minta maaf banget kalau ngerepotin sama selama ini banyak kurangnya. Terus aku bener-bener di Sosmas tuh belajar banyak hal yang belum pernah aku dapetin sebelumnya, pengalaman-pengalaman baru, terus temen-temen yang seru, Akang Teteh yang cutting yang aku kira bakal gak bisa dekat sama kita gitu, ternyata di Sosmas tuh cutting-cutting tuh bener-bener sebaik itu. Bener kata Niji tadi, nganggep kalau aku tuh ada gitu, dimana gak semua cutting tuh bakal memperlakukan aku kayak gitu. Jadi bener-bener kayak ngerasa dirangkul banget kalau di Sosmas. Pokoknya pesan dari aku, semoga kita gak asing. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Akang Teteh yang udah nerima aku di Sosmas ini, yang udah ngasih kesempatan aku untuk berdampak. Aku mau ngucapin terima kasih gitu karena udah ngebantu kita banget dalam proker yang misalnya kita gak tahu, mereka bantu. Yang kayak kita rancu nih, kita gak tahu arah, kita gak tahu jalan, mereka bantu meluruskan. Untuk teman-teman awardee, untuk minions, semoga apa yang nanti kalian pilih, apa yang nanti kalian jalani, semoga itu jadi jalan yang terbaik. Semoga itu jadi awal kalian untuk keberlanjutan nantinya. Semoga teman-teman di sini semua, mulai dari staff, accessory sama kadep-kadep, apa yang kita pelajarin sama-sama di Departemen Sosmasling ini bakal berguna untuk kita semua ke depannya, mulai dari time management, work under pressure, dan lain sebagainya. Gue lebih berterima kasih lagi karena kalian udah mau join Sosmas, udah memutuskan untuk belajar bareng-bareng di sini, untuk bertumbuh bareng-bareng di sini. Dan kayak yang tadi kalian bilang, di sini kayak kalian ngerasa bening banget, dan itu bukan karena gue atau bukan karena Hildan doang, tapi itu karena dari kalian juga ada kemauan gitu untuk saling dekat satu sama lain. Dan kayak gue bersyukur banget karena bisa dapat tim dan keluarga yang bisa sedekat itu. Terus kayak mau say thank you juga buat teman-teman yang udah kayak berusaha open up ke gue, baik itu kayak tentang kerja, lagi ngerasa overwhelmed sama kerjaan, ataupun kayak ngerasa overwhelmed sama ya sehari-harinya. Kayak makasih udah kayak mau cerita dan open up ke gue, karena itu jujur bikin gue ngerasa kayak gue berguna gitu loh sebagai Wakadep, karena at least gue bisa jadi tempat kalian cerita, tempat kalian ngeluh gitu. Semoga
kedepannya nanti apa yang kalian udah jalanin di Sosmas, apa yang kalian udah dapetin, kalian udah belajarin di Sosmas itu bisa berguna buat pengalaman-pengalaman kalian kedepannya. Apapun langkah yang kalian ambil, apapun perjalanan yang kalian tempuh nantinya, itu semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua itu juga semoga kalian bisa lebih keren lagi, lebih hebat lagi karena kalian juga udah jadi bagian dari Sosmas. Semoga sukses buat kedepannya dan perkuliahannya juga. Gue mau minta maaf ke teman-teman sekalian karena gue belum bisa menjadi orang yang sempurna lah untuk pada akhirnya bisa mimpin di Sosmas Link ini. Gue mau minta maaf, ekspektasi kalian yang dari awal mungkin banyak ya, tadi mimpi-mimpi dan juga harapan yang belum maksimal lah ketika di Sosmas Link ini. Gue mau minta maaf ke kalian dan gue juga mau berterima kasih terutama ke wakil gue, Kezia. Dia keren banget, dia angkatan 23 tapi udah bisa mimpin Sosmas Link yang lumayan sekomprehensif inilah program kerjanya. Terima kasih banyak karena udah bisa menemani gue lah sampai akhir, utuh dan gak pernah hilang-hilangan. Walaupun ya kita banyak kurangnya, kita juga saling melengkapi lah, dimana Kezia yang sangat chill dan gue yang mungkin stigma di teman-teman serius ya. Karena emang udah dibagi dari awal sih guys. Lagi roleplay guys sekarang. Nah, terus buat teman-teman staff, karena kalian udah mempunyai pengalaman dan pelajaran mungkin 1 tahun di Sosmas ini, tolong lanjutkan Sosmas Link mungkin di tahun depan, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang kalian udah dapatkan tolong share dan juga kasih pemahaman ke teman-teman yang lainnya. Karena ketika turun ke masyarakat dan lingkungan itu benar-benar susah, dan semoga kalian bisa menyadarkan lah mereka untuk pada akhirnya bisa lebih aware lagi ketika di masyarakat dan juga lingkungan. Dan untuk Exiswardi, staf magang di Sosmas Link, tumbuh lebih baik karena perjalanan kalian masih panjang, perjalanan kalian masih sangat banyak yang harus diambil dari pengalaman atau pelajaran yang ada. Mungkin kalian tahun depan bisa lanjut lagi di Sosmas Link FEB ataupun di kepanitiaan atau organisasi lainnya. Tapi jangan lupa dari awal ya masuk kalian ke sini ya dengan untuk berdampak atau untuk bermanfaat ke yang lainnya, itu jangan dilupakan. Ya tumbuh menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan mungkin bisa lebih baik lagi dari gue sekarang dan juga Kezia mungkin ya. Semoga kalian, gue tahu kalian pasti bisa menjadi lebih baik lah untuk kedepannya. Mungkin dari gue segitu. Terima kasih.